itu gubernur tolol. Lamun gubernur menyebutkan pesantren Ancur Bukan Politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blongon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya dan SPJ-SPJ-nya yang diragukan, itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Berikut ini adalah klarifikasi dari Pak Kiai Aceng Mujib. Adapun ada orang yang beranggapan aneh-aneh dan macam-macam, bahkan ada yang merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, kata-kata, ya saya sebagai manusia biasa sudah barang tentu tidak boleh ego dong. Kalau memang dianggap salah ya saya harus mohon maaf, terutama kepada orang-orang yang merasa tersinggung. Tetapi sekali lagi perlu dicatat, saya bukan orang yang berada pada pasukan atau kelompok anti pemerintah. Kita berkali-kali deklarasi mendukung pemerintahan yang sah. Yang kedua, harus dicatat, saya bukan orang yang tidak mendukung terhadap program gubernur yang hari ini adalah lagi menjalankan tugas di Jawa Barat, Pak Dedi. Saya sampaikan di video itu, terlepas ada pro kontra terkait Barat TNI, saya setuju, saya mendukung. Masalahnya apa? Saya tahu persis banyak orang tua stres, orang tua yang bingung, harus diapakan dengan anak saya? Masa harus dibuang ke laut? Dimasukkan pesantren, lari, kabur, diurus di rumah, mengancam, membunuh kepada orang tua. Ini solutif. Terlepas ya orang ada kekhawatiran dengan adanya Barat TNI, nanti malah dibina, dididik dengan kekerasan, malah pulang dari situ, maunya gelut dan sebagainya. Nah, itu hal biasa. Tetapi menurut saya, itu adalah satu terobosan positif dalam konteks penyelesaian permasalahan yang hari ini sudah dianggap kompleks, terutama generasi muda. Saya sepakat, kalau tidak konsentrasi dengan bagaimana nasib generasi muda, saya yakin Pak Dedi, Pak Prabowo, atau Bupati, ini rasanya untuk menembus Indonesia masa adalah susah. Sebab pendapat saya, jika Indonesia ingin bersaing dengan negara yang lain, ya generasi muda harus yang bersaing dengan generasi-generasi muda yang lainnya. Demikian tadi adalah klarifikasi dari Pak Aceng. Terlepas yayasan dia itu adalah yayasan yang seharusnya menerima dana hibah 1,3 miliar dan sampai sekarang belum turun. Terlepas dari masalah itu, beliau meminta maaf apabila ada salah dan ketersinggungan dari apa yang beliau katakan, dan beliau menyatakan bahwa beliau adalah pro pemerintah. Nah, jadi apa yang menyebabkan berita ini menjadi heboh gitu? Ya, menurut saya karena hook dari video aslinya. Saya sudah melihat video aslinya, ya. Terlepas apa yang dimaksudkan itu adalah Bapak KDM atau bukan, yang dia sebutkan itu dengan tanda kutip yang dia bilang, ya begitulah, saya nggak mau nyebutnya. Terlepas dari itu, jadi saya di video sebelumnya pun nggak banyak istilahnya, kalau kata orang bilang mau menyerang lah ya, karena saya harus lihat video fullnya. Jadi sebenarnya video yang beredar itu adalah video hook atau video cuplikan dari video keseluruhan gitu. Jadi sebelum video keseluruhan ditayangkan, diambillah video-video cuplikan untuk di awal di pembukaan gitu. Nah, pengambilan video yang pembukaan yang menurut saya agak provokatif inilah yang memancing orang salah persepsi, ya begitu. Seharusnya diambilnya itu dari awalnya, konteksnya apa dia mengatakan seperti itu. Ternyata dia sedang memberikan contoh apabila ada pejabat yang menyebutkan salah bila ulama berkecimpung ke dalam politik. Tapi itunya depannya itu tidak ditayangkan di cuplikan tersebut, sehingga menimbulkan salah persepsi dan rame gitu. Ya, tapi sebagai gimana ya? Sebagai manusia, sebagai sesama muslim, nah, bila ada yang sudah meminta maaf, ya kita harus maafkan. Ya, di luar konteksnya apakah benar maksudnya adalah ditujukan untuk Bapak KDM atau bukan, itu di luar kewenangan kita. Tapi itu kan opini saya. Bagaimana dengan pendapat teman-teman sekalian?
So, silakan komen. Bejakan kasih Aceng nu ti Garut. Ari jadi ustad, kakarak bisa cocorokan gitu. Bari cocorokan atau pantes. Nah bari nyana oge bisa ngaji. Dan lain kos gitu ceng. Ngan namun cara bener teh dia hayang ngajajal, hayang gelut lah, hayang ngaji. Teu kudu kasasaha. Komo ka KDM jauh kelas maneh. Ceng. Datangnya ka dia ke Bogor. Sok baga irah dia. Aduh, ceng ngerakeun maneh mah. Kelakuan kos gitu patut ceng nggak ceng dikobong kos gitu maneh. Aduh ceng. Kiai Haji Aceng Mujib Garut mengeluarkan kata kasar karena itu kepada sifat yang tercela juga. Sifat tercela yang harus digarisbawahi adalah mengatakan bahwa kiai tidak usah berpolitik atau jangan ikut-ikutan politik. Itu yang membuat kalimah keluar dari membara dari Kiai Aceng. Terus yang perlu digarisbawahi ketika ada yang menganggap bahwa pesantren itu kurang perhatian, jangan disamaratakan. Justru di pesantren adalah sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa, disiplin. Mungkin ada sebagian, tapi jangan disamaratakan. Itu yang membuat Kiai Aceng menjadi keluar membara jiwa kesatrianya, jiwa jawaranya gitu. Jenggelutna lamun mempertahankan dalil kebenaran. Itu maksudnya teh yang saya tanggapi. Begitu intina malah ieu mah keur aing gitu nya, keur aing mah takzim ka kiai, terus teu wani gitu ngagogoreng, teu wani nyacad, sok sanajan katinggalina kaos gitu. Agar netizen mah terserah bebas nek kumaha-kumaha gawe nya gitu. Ieu mah saingeun, aing mah moal mungkin ngoreksi ka Kiai Aceng gitu. Saingeun dain keur maraneh netizen. Wassalam. Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu. Cenah deui aya kabar bahwa ka pesantren mah tepati perhatian. Saya baca. Lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak." Bahwa sesungguhnya saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Itu adalah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya bertanya kepada Anda Ustadz, apakah yang barusan Anda lakukan itu sesuai dengan akhlak yang dicontohkan oleh Rasul? Jika Anda benar-benar seorang pemuka agama, seharusnya Anda menarik ucapan tersebut. Jika Anda seorang pimpinan pondok pesantren, bagaimana dengan santri-santri yang lainnya? Kang Deddy Mulyadi tidak pernah anti-Islam, Kang Deddy Mulyadi tidak pernah anti pesantren. Justru beliau ingin memberdayakan pesantren, justru beliau ingin memberdayakan santri. Uang dana hibah yang kemarin habis dimaling oleh para oknum-oknum yayasan, oknum-oknum pesantren, sekarang akan dibagikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah akan menjadi beasiswa bagi para santri. Harusnya Ustadz mikir sebelum ngomong. Kenapa Kang Deddy Mulyadi melarang ulama, kiai atau pesantren untuk terjun langsung ke dalam dunia politik? Itu karena beliau ingin menjaga nama baik dan marwah pesantren, ingin menjaga nama baik seorang kiai ataupun ulama. Banyak sekali yang sudah mulai membuat akun di media sosial dan menyerukan ya bahwa Deddy Mulyadi calon presiden dan bahkan menginginkan Deddy Mulyadi menjadi RI 1. Saya berpesan kepada Anda bahwa terutama ya kepada simpatisan Deddy Mulyadi, pendukungnya ya, baik warga Jawa Barat maupun yang bukan warga Jawa Barat yang senang dengan kerja-kerjanya KDM.
saya mau kasih catatan kepada Anda, pesan saya ini khusus ya dan penting tentu. Pertama, KDM ini adalah kader Partai Gerindra. Secara otomatis dia adalah anak buah presiden ya, Presiden Prabowo ya. Yang kedua, tentu Partai Gerindra kemarin sudah memutuskan untuk mencalonkan kembali Pak Prabowo sebagai calon presiden ya, walaupun ini masih pagi ya. belum terlihat kerja-kerja yang membuat rakyat senang, sudah dicalonkan kembali menjadi calon presiden ya Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu, meskipun ini adalah aspirasi Anda, keinginan Anda, tetapi di politik Indonesia itu segala kemungkinan bisa terjadi. Pertama, yang berkuasa, yang memegang tampuk kekuasaan itu adalah ketua-ketua umum partai ya, yang dikendalikan oleh oligarki. Mereka ini sudah mengatur ya dengan sebuah kompromi politik busuk. Mereka sudah mengatur siapa yang harus jadi presiden, siapa yang harus jadi menteri, dan siapa yang harus jadi konglomerat, dan siapa yang harus menguasai proyek dan lain-lain untuk mengendalikan pemilu dan lain-lain, dan siapa yang harus jadi presiden lagi. Tentu yang akan jadi presiden lagi itu adalah presiden incumbent, karena di Indonesia itu mudah sekali mengendalikan pemilu ya, mengendalikan aparatur dan alat negara bila dia menjadi presiden. Maka hati-hati, jangan sampai Kang Deddy ini dianggap berambisi, walaupun ini bukan muncul dari ucapan atau niat beliau, tetapi dianggap sebagai ancaman. Dihabisi nanti, hati-hati ya. Karena politik di Indonesia begitu, orang-orang yang baik, orang-orang yang memimpin dengan hati nurani, kalau dianggap itu dapat dukungan dan mengancam para politisi busuk ini, keinginannya dia terancam, dirasa terancam, bisa dihabisi. Belum tiba waktunya. Ya, apakah dikriminalisasi melalui hukum dan lain-lain. Ya, di dalam politik itu ya yang abadi adalah kepentingan ya. Pertemanan dan lain sebagainya itu hanya sesaat saja. Yang paling penting adalah kepentingan. Ingat itu ya semuanya.